Halo, salam jumpa lagi. Ketemu lagi dengan saya Rinawati. Dan kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua, di mana pertemuan yang kedua ini yang akan kita bahas adalah mengenai faktor manusia. Nah, di dalam pemodelan sistem pengolahan, kita akan melihat bahwa dari sistem pengolahan komputer ataupun manusia, itu pada dasarnya terdiri dari input, proses, dan juga output. Kalau dilihat dari sistem pengolahan komputer, kita mengenal bahwa alat inputnya itu berfungsi untuk memasukkan sebuah data, ya. Kemudian nantinya dari data tersebut akan diproses untuk menghasilkan output. Nah, coba kita ingat lagi yang merupakan alat-alat input device dari komputer seperti misalkan keyboard, ya. Kemudian ada mouse, mikrofon, joystick, scanner, ya, ada webcam, touchpad, dan lain sebagainya. Kemudian dari alat-alat input tersebut nantinya kemudian data akan diproses, ya. Nah, alat pemrosesan itu sendiri berfungsi untuk mengolah data yang telah dimasukkan oleh alat input, ya, dan akhirnya nanti akan menghasilkan yang disebut dengan informasi. Nah, alat pemrosesan ini sendiri terdiri dari dua jenis, ya. Yang pertama yaitu adalah alat penyimpanan. Nah, yang kedua yaitu alat pemrosesan. Nah, dari alat penyimpanan ini sendiri fungsinya adalah untuk menyimpan ke dalam sebuah memori, ya. Misalkan contohnya seperti flash disk, floppy disk, ya, CD, DVD, ya, SSD, HDD, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah alat pemrosesan. Nah, kalau alat pemrosesan ini berfungsi untuk mengolah data. Ya, jadi dari hasil data yang telah diinput tadi akan diproses di dalam alat pemrosesan ini. Nah, contohnya seperti RAM, ya, motherboard, ROM, prosesor, kemudian sound card, ya, kartu jaringan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian alat yang terakhir yaitu alat output, misalkan monitor, ya, speaker, kemudian proyektor, printer, dan sebagainya. Nah, itu merupakan alat-alat output dari komputer. Kemudian kalau dilihat dari segi manusianya, ya, dari manusia itu sendiri piranti inputnya itu terletak dari panca indera, gitu ya. Jadi dari panca indera tersebut kemudian akan memperoleh informasi. Nah, akhirnya informasi tersebut akan diproses, ya, di dalam memori ataupun otak, dan nantinya akan menghasilkan keluaran yang diinginkan, ya, yang berupa informasi untuk selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat bahwa sebuah sistem itu merupakan satu kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan yang tertentu, gitu ya. Jadi itu membentuk sebuah sistem. Nah, dari sistem komputer tersebut kita juga akan melihat beberapa aspek yang nantinya akan saling terkait satu dengan yang lain dengan tujuan ya agar semuanya bisa berjalan bersama-sama dengan baik, gitu ya. Kemudian kita akan melihat ada 3 aspek di dalam sistem komputer itu sendiri, yaitu adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Nah, coba kita lihat yang pertama, aspek perangkat keras. Nih, jadi yang dimaksud yaitu merupakan unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja.
Contohnya apa? Seperti CPU, monitor, keyboard, gitu ya, hard disk, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari hardware. Kemudian yang kedua, yaitu adalah aspek perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Apa itu software? Software ini merupakan serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti sistem software gitu ya, seperti application software dan juga package software. Kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah aspek manusia. Nih, apa itu aspek manusia atau sering disebut dengan brainware? Yaitu merupakan tenaga pelaksananya ya, yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian dari sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan juga akurat. Jadi ini adalah pelakunya ya. Contohnya apa? Seperti seorang sistem analis ya, seorang programmer, operator, technical support, dan lain sebagainya. Nah, itu aspek brainware. Kemudian di dalam merancang antarmuka gitu ya untuk menghasilkan sebuah antarmuka yang baik, sebuah antarmuka yang memang bisa memberikan satu kemudahan atau user friendly gitu ya. Kita harus memperhatikan banyak hal. Nah, salah satunya kalau dilihat dari segi brainware-nya gitu ya, kita akan melihat yang pertama tentang penglihatan. Nah, tentang penglihatan ini ya. Jadi, penglihatan pada manusia itu pasti akan kita lihat dari fungsi mata gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mata dari manusia itu sendiri itu banyak sekali jenisnya. Juga dengan segala permasalahan yang ada. Seperti contohnya ada yang matanya minus, kemudian ada yang matanya plus, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan, gitu ya. Nah, kita coba ingat lagi bahwa fungsi dari mata manusia ini adalah untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, gitu ya. Kemudian akan bentuk, akan ukuran, akan jarak, kemudian posisi, warna, dan sebagainya. Gitu. Nah, permasalahannya bahwa kalau di dalam dunia nyata, mata manusia ini akan selalu melihat semua bentuk di sekelilingnya itu adalah dalam bentuk 3 dimensi, gitu ya, dalam bentuk 3 dimensi. Tetapi kalau dalam sistem komputer kita menggunakan sebuah layar, di mana layar tersebut adalah bentuknya itu 2 dimensi. Nah, di sini permasalahannya. Permasalahannya yaitu mata manusia itu dipaksa gitu ya, harus memahami objek tersebut sebagai objek 3 dimensi. Nah, itu permasalahannya. Nah, di sini bagaimana kita merancang agar hal tersebut ya bisa dilakukan gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu yang disebut dengan luminas ya. Jadi apakah itu luminas? Luminas ini merupakan banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek gitu ya. Jadi semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah gitu ya. Nah, kemudian besarnya dari luminas sebuah objek atau layar tampilan itu juga akan menyebabkan mata kita bertambah sensitif terhadap kedipan. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah yang disebut dengan kontras ya. Kontras. Apa itu kontras? Jadi kontras ini merupakan hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh satu objek
dengan cahaya dari latar belakang objek tersebut, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kontras ini, kita harus melihat selisih antara luminas objek dengan latar belakangnya. Kemudian kita bagi dengan luminas dari latar belakangnya tersebut, ya. Sehingga objek itu dapat mempunyai kontras yang disebut dengan negatif ataupun positif, ya. Itu kita peroleh dari luminas objek tersebut terhadap luminas dari latar belakangnya, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan kontras. Kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan kecerahan, ya. Jadi kecerahan ini apa? Kecerahan ini merupakan tanggapan subjektif pada cahaya, gitu ya. Jadi besarnya luminas ataupun objek itu dapat berimplikasi kepada yang disebut dengan kecerahan ini, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari ini nih. Ini yang disebut dengan kisi-kisi Hermann, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kisi-kisi ini, ya, coba kita lihat di sini ada 2 kisi, ya. Jadi kita sebut ini merupakan kisi yang kiri, kemudian di sini adalah kisi-kisi yang kanan, ya. Nah, kalau kita melihat dari kedua kisi-kisi ini, ya, coba kita lihat yang pertama yang sebelah kanan. Kalau kita melihat kisi-kisi sebelah kanan ini, kita akan melihat satu kesan di mana dari perpotongan garis vertikal dan horizontal ini, di tengah-tengah sini ada titik-titik hitam, ya. Sedangkan sebaliknya dari sisi yang kiri ini, dari perpotongan garis vertikal dan horizontal ini ada titik-titik yang berwarna putih, gitu ya. Tetapi kalau mata kita tepat berada pada titik perpotongan ini antara vertikal dan horizontal, maka baik itu titik hitam ataupun titik putih tersebut akan hilang. Nah, itulah pengaruh dari kecerahan. Kita harus memperhatikannya, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sudut ketajaman penglihatan. Nih, apa itu yang dimaksud dengan sudut ketajaman penglihatan? Yaitu merupakan sudut yang berhadapan oleh objek pada mata, ya. Jadi ketajaman penglihatan itu merupakan sudut penglihatan minimum ketika mata kita masih dapat melihat sebuah objek tersebut dengan jelas, gitu ya. Nah, ketajaman penglihatan itu sendiri merupakan kemampuan mata kita untuk bisa mempersepsikan gambaran detail objek yang kita pandang dengan jelas, gitu ya. Nah, ini lihat, ini adalah sudut yang masih bisa kita lihat dengan jelas. Itu yang disebut dengan sudut ketajaman penglihatan. Lalu selanjutnya, medan penglihatan. Nah, ini dia. Jadi, yang dimaksud dengan medan penglihatan itu merupakan sudut yang dibentuk ketika mata kita bergerak ke kiri terjauh, ya. Jadi, melihat ke kiri sampai pol, gitu ya. Dan juga melihat ke kanan terjauh sampai mentok, ya. Itu yang disebut dengan medan penglihatan. Nah, kemudian dari medan penglihatan ini sendiri kita akan membagi ke dalam 4 daerah. Nah, 4 daerah. Nah, daerah itu adalah yang pertama. Ini adalah daerah yang pertama. Daerah yang pertama ini adalah satu daerah yang disebut dengan penglihatan binokuler. Nih, ini adalah penglihatan binokuler. Apa itu penglihatan binokuler? Penglihatan binokuler adalah daerah di mana kedua mata kita
itu mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama, gitu ya. Jadi baik mata kiri ataupun mata kanan itu melihat satu objek yang sama, yaitu adalah sudut 62 derajat sampai dengan sudut 70 derajat. Nah, begitu ya. Kemudian daerah yang kedua, nih ya, ini daerah yang kedua ini adalah yang disebut dengan daerah monokuler kiri. Nah, apa itu monokuler kiri? Yaitu merupakan daerah di mana mata kita bergerak ke sudut paling kiri. Ya, jadi bisa dipraktekkan nih, mata kita melihat sudut yang paling kiri sampai mentok. Nah, silakan dicoba. Ya, itulah yang disebut dengan monokuler kiri. Lalu yang ketiga, monokuler kanan. Ya, ini adalah sudut monokuler kanan, yaitu merupakan daerah di mana mata kanan dapat bergerak ke sudut paling kanan. Jadi inilah daerah monokuler kanan. Kemudian daerah yang terakhir yaitu adalah daerah buta. Ini dia ya. Ini adalah daerah buta. Kalau daerah buta ini merupakan daerah yang tidak dapat dilihat oleh kedua mata, baik mata kiri ataupun mata kanan. Ya, itu yang disebut dengan daerah buta. Kemudian warna. Nah, warna ini juga sangat penting ya, di mana ya kita harus berusaha untuk bisa selaras di dalam penggunaan warna ya. Jadi warna ini merupakan hasil dari cahaya yang terbentuk oleh corak, oleh intensitas ataupun kejenuhan ataupun jumlah warna ya, dan juga jumlah putih yang ada. Gitu. Kalau secara mata normal itu bisa melihat sampai 128 warna ya. Jadi dengan warna yang sesuai itu akan sangat efektif terhadap tampilan dari grafis. Tetapi sebaliknya juga akan sangat berbahaya ya, akan mengirimkan satu sinyal informasi yang tidak benar. Nah, berarti kita harus hati-hati di dalam menggunakan warna ya. Nah, ini adalah contoh kombinasi dari warna yang terbaik ya. Kemudian ini kombinasi warna yang terburuk. Nah, ini jangan digunakan ya. Kemudian aspeknya ya. Jadi di dalam pemilihan warna itu sendiri kita harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu yang disebut dengan aspek psikologis. Di dalam aspek psikologis ini yang perlu kita perhatikan yaitu jangan sampai menggunakan tampilan secara simultan menampilkan warna yang tajam ya, karena akan membuat mata kita menjadi lelah gitu ya. Kemudian hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis dan juga bentuk yang sangat kecil. Karena apa? Karena mata kita tidak dapat melihat objek yang sangat kecil, kemudian tajam dan juga bergelombang dan pendek. Ya. Kemudian hindarkan warna merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan yang berskala besar. Tetapi sebaliknya lebih baik kita menggunakan warna biru dan juga kuning. Ya. Kemudian yang terakhir, pengaturan cahaya di dalam ruangan itu kita perlukan karena warna itu akan berubah ketika cahayanya juga berubah. Jadi harus disesuaikan ya. Kemudian aspek yang ketiga, yang kedua yaitu adalah aspek perseptual atau persepsi. Ya. Yang pertama yaitu ketajaman dan kecerahan
bisa kita bedakan pada bentuk tercetak, tetapi tidak pada tampilan warna. Kemudian kenyataan bahwa tidak semua warna itu mudah untuk kita baca, ya. Kemudian kalau menggunakan warna untuk latar belakang lebih cocok warna gelap. Ya. Kemudian yang ketiga, aspek kognitif, ya. Aturannya adalah jangan menggunakan warna yang berlebihan. Kemudian warna yang sama membawa pesan yang serupa dan kecerahan yang akan menarik perhatian. Itu dia. Kemudian yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan pendengaran. Nih, kita akan melihat nih, yang berhubungan dengan pendengaran bahwa manusia itu memiliki kemampuan pendengaran yang terbatas, ya. Ini dia, hanya frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, ya. Kemudian selebihnya daripada itu manusia tidak sanggup untuk mendeteksinya. Lalu yang ketiga, sentuhan. Nih, jadi sentuhan ini merupakan sarana manusia untuk bisa berinteraksi. Contohnya apa? Contohnya dalam penggunaan papan ketik, ya, kemudian tombol, gitu ya. Nah, itu kita akan rancang senyaman mungkin. Seperti apa nyamannya, gitu ya. Misalkan tidak terlalu berat, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya kita sesuaikan. Lalu, pemodelan sistem pengolahan. Nah, dari sistem pengolahan itu sendiri, ada yang disebut dengan pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan juga pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Lalu pengendalian motorik. Nih, jadi dari pengendalian motorik ini ya bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada dari manusia itu sendiri. Kita bisa melatih semua organ-organ yang ada untuk bisa memberikan fungsi yang terbaik, gitu ya. Lalu aspek selanjutnya yaitu adalah aspek ergonomik. Apa itu aspek ergonomik? Yaitu merupakan faktor kenyamanan kerja. Ya, jadi di sini berhubungan dengan kenyamanan. Bagaimana dengan kondisi yang nyaman, maka seseorang itu akan mampu meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas di dalam pekerjaannya, ya, jadi lebih efektif. Nah, kemudian aspek yang berhubungan dengan ergonomik ini seperti pengukuran dan antropometrik. Lalu yang kedua ada aspek ergonomik dalam stasiun kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, kemudian gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, kebiasaan dalam bekerja. Nah, yang pertama kita coba lihat tentang pengukuran dan antropometrik. Nah, apa itu antropometrik? Yaitu merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Ya, jadi cocoknya seperti apa, gitu ya? Mengenai tinggi badan, jangkauan tangan, dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan, ya, antara teori dengan sejumlah acuan suasana kerja yang nyata, sehingga bisa membangun sebuah kondisi kerja yang senyaman mungkin. Nah, itu dia tujuannya. Kemudian yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja, yaitu yang pertama, pemasukan data. Ya, jadi pekerjaan yang berorientasi kepada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah misalkan kursinya harus diatur,
bagaimana senyaman mungkin ya agar tidak mudah lelah. Kemudian karena banyak melakukan pengetikan, maka kita harus perhatikan papan ketiknya gitu ya. Jadi bagaimana yang cocok sehingga tidak mudah lelah di dalam melakukan pengetikan. Kemudian posisi dokumen yang tepat, lalu tempat untuk menaruh dokumen dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian akuisisi data dan pengolahan kata. Ya, jadi dari jenis pekerjaan ini adalah banyak menatap ke layar tampilan. Ya, jadi kalau jenis pekerjaannya seperti ini, maka kita harus memperhatikan layar tampilannya. Ya, jadi bagaimanakah yang layar tampilan yang paling memadai dan paling cocok, seperti kualitas karakter yang baik, gitu ya. Kemudian layar yang tinggi, kemudian kita juga memperhatikan pencahayaan dan sebagainya, ya. Lalu yang ketiga, pekerjaan yang sifatnya interaktif, gitu ya. Jadi lebih variatif, kemudian usernya juga tidak tinggal diam, banyak bergerak dan sebagainya. Nah, ini kita juga harus sesuaikan kira-kira apa yang tepat, apa yang cocok untuk pekerjaan yang semacam ini. Lalu yang ketiga, pencahayaan. Ya, jadi pencahayaan ini juga sangat penting karena pencahayaan ini juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi di sini kita akan mengatur bagaimanakah agar jangan terlalu banyak cahaya ataupun sebaliknya kurang ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar senyaman mungkin gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari peletakan layar monitor, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulan yang mengenai layar monitor karena akan bisa membuat silau gitu ya. Menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan dengan kecerahan dari layar monitor. Kemudian memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Ya. Nah, ini cahayanya, sumber cahayanya bisa dari cahaya langsung ataupun cahaya yang tidak langsung. Nah, ini contohnya, contoh peletakan layar monitor yang tidak tepat gitu ya. Jadi bisa membuat silau yang nantinya akan menyebabkan pengguna itu tidak nyaman, cepat lelah, dan juga ya akan banyak sekali gangguan yang bisa dihadapi. Ya. Kemudian yang keempat, suhu dan juga kualitas udara. Jadi suhu dan kualitas udara ini juga sangat penting gitu ya. Jadi jangan sampai suhunya itu misalkan terlalu lembab ya, kemudian terlalu panas ya, kemudian kualitas udaranya tidak ada sirkulasi yang baik gitu ya, sehingga akan menyebabkan banyak permasalahan, baik dari sisi keamanan dari user sendiri dan juga dari sisi komputernya. Ini juga akan menyebabkan komputer panas dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita harus melihat, memasang misalkan seperti pengontrol udara gitu ya. Kemudian juga mengatur sirkulasi udara dengan baik, lalu pengaturan ruangan dan sebagainya itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa suhu dan juga kualitas udaranya ini terjamin baik gitu ya, sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Lalu gangguan suara. Nih, kita juga melihat bahwa gangguan suara ini juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Kita juga akan melihat bahwa terkadang manusia itu tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap ya, misalkan suara tersebut suatu suara yang kecil, tidak berlebihan, jadi akan sangat mentolerir hal tersebut. Ya. Kemudian sebaliknya kalau suaranya itu terlalu keras ataupun juga tidak beraturan, itu juga akan menyebabkan manusia ataupun user itu
sangat terganggu. Nah, di sini kita harus menghindarkan hal tersebut ya. Jadi jangan sampai terganggu dengan adanya suara yang memang mengganggu tadi ya. Lalu yang keenam, kesehatan dan juga kenyamanan kerja. Jadi kenyamanan kerja ini bisa dipengaruhi oleh kondisi umum dari kesehatan seseorang, gitu ya. Kemudian satu fakta bahwa rutinitas pekerjaan itu ternyata bisa menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan kalau tadi orang yang kerjaannya itu banyak duduk di depan komputer, gitu ya, maka lama-lama itu akan terjadi peradangan otot, misalkan ya, pegel-pegel, kemudian sendinya kaku, dan sebagainya. Jadi di sini kita harus memperhatikan, misalkan setiap beberapa menit sekali harus dilakukan stretching, ya, untuk orang-orang yang tadi, yang kerjaannya hanya di depan komputer saja, ya. Kemudian juga harus disesuaikan, ya, dengan kondisi masing-masing ya. Jadi ya usahakan senyaman mungkin ya, dan juga memperhatikan aspek kesehatan. Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian kebiasaan di dalam bekerja ya. Jadi agar merasa nyaman beberapa hal harus kita ingat. Yang pertama apa? Kalau kita bekerja itu usahakan sesantai mungkin ya. Sesantai mungkin. Kemudian kita juga harus mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Ya, dan juga kalau bisa ya secara periodik itu ya kita harus ubah. Ya. Kemudian lakukan stretching gitu ya dengan berdiri. Kalau orang Jawa bilang ngulet-ngulet sedikit gitu ya, bolehlah gitu ya untuk mengendurkan otot-otot kita ya. Kemudian selingi dengan istirahat beberapa saat, ya. Kemudian ya pastikan bahwa ya kita mengutamakan kesehatan di dalam pekerjaan kita. Nah, itu yang bisa kita perhatikan. Nah, ini beberapa posisi yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama kepala kita. Kepala usahakan tidak menunduk, lalu bahu, ini lihat ya. Bahunya itu usahakan sesantai mungkin, kemudian punggung itu sebaiknya ada topangannya, ya. Jadi punggung tidak terlalu lelah. Lalu tangan, ini usahakan sejajar dengan lengan bawah, kemudian pandangannya sejajar dengan komputer, jangan terlalu ke atas ataupun ke bawah, ya. Kemudian tinggi monitor ini juga perhatikan sejajar dengan pandangan dan juga lengan, ya. Kemudian kita mengatur benda-benda agar bisa dalam jangkauan kita. Nah, ini kaki, lihat harus ada bantalannya, ya, jangan sampai menggantung. Nah. Kemudian di sini kalau bisa juga pakai bantalan yang lunak untuk bisa menopang dari paha bagian bawah kita. Nah, ini beberapa aturan agar mendapatkan posisi kerja yang nyaman ya. Nah, itu dia pertemuan yang kedua ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat, tetap semangat. Terima kasih.